Film ini menceritakan tentang pemeran utama kita, seorang pria berdarah Pakistan bernama Kumail. Kumail diceritakan sebagai seorang driver Grab yang juga berprofesi sebagai seorang stand-up comedian. Pada suatu malam waktu Kumail lagi ngelawak di bar, dia disorakin sama Mbak Imut. Akhirnya pas turun panggung, dia kenalan sama Mbak Imut yang bernama Emily dan ngobrol dengan asik. Sampai temannya Emily izin biar gak jadi nyamuk. Kumail mencoba membuat Emily kagum dengan menuliskan nama Emily dalam bahasa Urdu. Klasik sekali. Mereka terus bertukar cerita hingga larut. Emily pun cerita bahwa dia bercita-cita ingin jadi psikolog. Akhirnya, Kumail ngajak Emily ke kosannya dan bikin teman kosnya Kumail bernama Chris jadi sadar bahwa dia cuma jomblo yang sedih dan hidupnya penuh nestapa. Chris selalu menghibur diri dengan ngobrol sama Siri. Di dalam kamar, Kumail ngajak Emily nonton film horor kacangan. Sembari menjelaskan alur filmnya, Kumail pun langsung nyosor dan mereka berdua pun beradu keringat. Selesai beradu keringat, Kumail dan Emily ngobrol soal masa muda mereka. Kemudian Emily hendak pulang dan pesan Grab, dan nyambungnya malah ke HP-nya Kumail. Kumail pun akhirnya ngantar Emily pulang. Di mobil, mereka berdua ngobrolin soal hubungan tersebut. Emily bilang kalau itu cuma hubungan satu malam saja, dan Kumail pun sepakat. Kumail bilang kalau dia punya aturan pribadi juga, kalau dia nggak mau kencan sama cewek dalam 2 hari berturut-turut. Mereka berdua pun sepakat untuk tidak bertemu lagi setelah itu. Esoknya, Kumail makan bareng keluarganya, yakni bapak ibunya serta kakaknya Nafet dan istrinya. Sembari malam, bapaknya ngobrolin soal salah satu saudara mereka yang nikah sama orang kulit putih. Ibunya bilang kalau saudara mereka itu sampai dikucilkan sama keluarganya karena nikah sama orang kulit putih. Kumail juga diledek oleh keluarganya karena pekerjaannya yang gak jelas sebagai komedian stand up. Ibunya berharap Kumail jadi seorang pengacara. Kemudian ibunya menyuruh Kumail untuk sholat dulu. Baru habis itu ibunya akan menghidangkan es krim untuk makanan penutup. Kumail pun pergi gelar sejadah di basement, masang timer 5 menit di HP-nya, terus malah YouTubean bukannya sholat. Saya seperti berkaca rasanya. Pas balik ke meja makan, rupanya ibunya Kumail diem-diem ngundang cewek ke rumah itu untuk diperkenalkan ke Kumail. Si cewek kelihatan caper ke Kumail, tapi Kumail kelihatan males. Pas si cewek udah pulang, ibunya Kumail minta Kumail untuk lebih niat biar gampang ngejodohinnya. Malamnya, terlihat Kumail naruh foto si cewek tadi di kotak yang berisi foto cewek-cewek yang pernah dicomblangin sama ibunya. Kemudian, Kumail ternyata ketemu lagi sama Emily. Kumail ngajak Emily untuk nonton film horor lagi. Emily disuruh nonton film, sedangkan Kumail nonton Emily. Tapi Emily malah bosan dan mereka akhirnya malah nggak nonton. Malah kita yang nonton akhirnya. Jadi pengen nonton saya. Setelah kelar tindih-tindihan, Kumail nganter Emily balik ke apartemennya. Di sana, lagi-lagi mereka sepakat untuk benar-benar menyudahi hubungan tersebut. Emily minta Kumail jangan nelpon dia lagi. Kumail pun sepakat dan minta sebuah pelukan terakhir sebelum Emily masuk ke apartemennya. Pas Emily masuk ke apartemennya, si Kumail nelpon dari luar dan bilang kalau di luar dingin. Emily pun mempersilahkan Kumail masuk ke apartemennya dan mereka nggak jadi udahan. Esoknya, di rumah Kumail, ibunya lagi-lagi datangin cewek ke rumah buat jodohin sama Kumail. Dan Kumail lagi-lagi naruh foto cewek itu di kotak miliknya. Rupanya, selain stand up komedi dan nyupir Grab, Kumail juga main teater monolog. Atas dorongan dari teman-teman Kumail, Emily nonton penampilan Kumail dong. Meskipun penampilan Kumail ini ya saya tahu rasanya. Dia cuma nyerocos tanpa henti sendirian soal tetek bengek negara asalnya, yakni Pakistan. Tapi karena Emily sayang sama Kumail, dia tetap didukung. Enak ya? Pengen disemangatin rasanya. Malamnya, Emily nginep di kamar Kumail. Tapi dia tiba-tiba kebangun dan pakai baju. Kumail yang kebangun heran kenapa Emily mau keluar jam 3 pagi. Emily pun marah-marah sama Kumail yang kebanyakan nanya. Dan akhirnya Emily ngaku kalau dia nggak bisa boker di tempat orang. Ya, saya tahu rasanya kalau boker nggak di rumah sendiri itu nggak. Dan Kumail pun malah ketawa ngeliat tingkah laku pacarnya yang gemesin. Kumail akhirnya nganter Emily balik ke apartemennya cuma buat pup. Keesokannya, Kumail cerita ke kakaknya kalau dia lagi macarin seorang cewek kulit putih. Nafet langsung kaget dan bilang kalau sampai ibunya tahu, ibunya bakal ngamuk. Malamnya, Emily dan Kumail pergi kencan sambil minum anggur. Di sana, Emily akhirnya cerita ke Kumail kalau dia sebelumnya udah nikah tapi udah cerai. Emily juga bilang kalau dia mulai nyaman sama Kumail. Dan Kumail pun merasakan hal yang sama. Esoknya, Emily dan Kumail belanja bareng. Sambil belanja, Emily cerita kalau orang tuanya bakalan datang. Dia nawarin Kumail untuk ketemu orang tuanya.
Tapi Kumel beralasan nggak bisa. Emily juga bilang ke Kumel bahwa dia juga mau ketemu orang tua Kumel. Kumel pun berbohong dan bilang bahwa orang tuanya juga nggak sabar ketemu Emily. Tapi Emily nggak sengaja nemuin kotak foto milik Kumel dan syok ngeliat isinya. Akhirnya Kumel pun ngaku bahwa itu adalah foto cewek-cewek yang dijodohin sama ibunya. Dia juga ngaku kalau dia belum pernah cerita soal Emily ke orang tuanya. Mereka pun berantem. Emily marah karena merasa dibohongi. Kumel juga marah karena dia nggak bisa apa-apa karena itu tuntutan keluarga. Ketika Emily nanya apakah ada bayangan bahwa mereka bisa bersama, ya Kumel nggak bisa jawab. Dengan penuh kekecewaan, Emily pun pergi dan minta Kumel untuk tidak menghubunginya lagi. Kumel pun menjalani hidupnya seperti biasa lagi, tanpa Emily di hidupnya. Ia lanjut bertemu dengan rentetan cewek yang diperkenalkan sama ibunya. Ia juga tetap tampil sebagai stand up comedy. Ia bahkan berhasil membungkus salah satu penonton dengan teknik biasanya. Malamnya, pas lagi bobok samping cewek yang berhasil dibungkus pulang, Kumel pun ditelepon sama temannya Emily, ngabarin kalau Emily lagi di rumah sakit dan gak ada yang nemenin. Tanpa pikir panjang, Kumel langsung pergi ke rumah sakit dan menemui Emily. Emily kaget karena mantannya datang dan Emily pun langsung pasang muka jutek. Kemudian Emily dipindah rawat inap dan Kumel dipanggil sama dokternya. Si dokter bilang kalau kondisi penyakit Emily rupanya cukup parah. Ada infeksi di paru-paru Emily, dan Emily perlu dibuat koma agar para dokter bisa menyembuhkan Emily. Dokter bertanya apakah Kumel adalah suami Emily, dan meminta Kumel mendatangani surat persetujuan untuk membuat Emily koma. Dengan penuh keraguan, Kumel pun akhirnya mendatangani surat tersebut, dan Emily pun langsung dibawa ke ruang operasi. Salah satu suster ngasih tahu Kumel agar segera ngabarin orang tua Emily. Dalam kondisi Emily koma, Kumel pun mengambil HP Emily dan menelpon ibu Emily dan mengabarkan kondisi Emily yang berada di rumah sakit dan sedang dalam kondisi koma. Kumel pun menunggu Emily dan tidur di sampingnya. Pagi esoknya, Kumel terbangun dan orang tua Emily bernama Terry dan Beth sudah di kamar rumah sakit tersebut. Kumel memperkenalkan dirinya, tapi dengan dingin, Beth bilang kalau dia sudah tahu Kumel itu siapa. Kemudian, Terry, Beth, dan Kumel duduk bareng di ruang tunggu dan mendengar penjelasan super ribet dari beberapa dokter yang berbeda mengenai penyakit Emily. Terry kemudian menyarankan Kumel untuk pulang, karena situasinya sudah terkendali. Kumel pun akhirnya pamit pulang. Malamnya, Kumel cerita ke teman-temannya di klub bahwa dia merasa ragu meninggalkan Emily. Esoknya, Kumel datang lagi ke rumah sakit. Di ruang tunggu, dia ketemu sama Beth dan Terry. Beth nanya ngapain Kumel datang. Beth bilang ke Kumel kalau Kumel nggak perlu repot-repot dan nggak perlu peduli lagi karena mereka sudah putus. Beth juga bilang dia tahu soal semua rahasia Kumel. Dengan sopan namun ketus, Beth mempersilahkan Kumel kalau dia mau pulang. Tapi Kumel memilih tetap menunggu di rumah sakit. Tapi Beth menghalangi Kumel untuk duduk di sampingnya, sehingga Kumel duduk jauh dari mereka. Dan Beth masih terus ngeliatin Kumel dengan pandangan yang gak enak. Saat makan siang, Terry pun ngerasa gak enak ketika Kumel duduk makan sendiri. Dia mengundangnya untuk makan semeja dengan mereka, meskipun Beth tetap tampak tidak setuju. Di situ, Kumel mulai ngobrol dengan Terry, meskipun Beth masih ngacangin Kumel. Tak lama kemudian, Terry dan Beth dipanggil untuk menemui dokter. Kumel nanya apakah dia boleh ikut. Beth bilang enggak, tapi Terry memperbolehkannya. Beth pun pasrah. Dokter bilang ke Beth dan Terry bahwa Emily belum bisa dibangunkan karena masalah penyakitnya belum terselesaikan. Sang dokter pun menyarankan Terry dan Beth untuk pulang dan istirahat. Akhirnya, Terry dan Beth pun pulang ke apartemen Emily diantar oleh Kumel. Setibanya di apartemen, Kumel masuk ke kamar Emily dan membuka kotak yang berisikan foto-foto kala dirinya dan Emily masih pacaran. Melihat berbagai barang Emily di kamarnya, Kumel teringat akan memori-memori manisnya dulu. Karena merasa dirinya tidak nyaman berada di sana dengan orang tua Emily, Kumel pun pamit karena dia harus tampil stand up komedi di bar. Mendengar itu, Terry langsung minta ikut karena dia merasa butuh distraksi. Terry mengajak Beth, tapi Beth tidak mau ikut. Tapi Terry maunya ditemenin, sehingga Beth akhirnya mau. Sementara itu, di rumah keluarga Kumel, rupanya mereka tengah nungguin Kumel karena mereka mau kenalin cewek lain ke Kumel. Di bar, Terry dan Beth menonton Kumel ngelawak di panggung dan tertawa lepas. Tapi tiba-tiba, salah satu penonton ngeledek Kumel dengan candaan ISIS. Beth yang gak suka dengan candaan pria tersebut langsung marah dan membela Kumel. Si cowok malah jadi cekcok sama Beth. Sampai Beth akhirnya ngamuk sampai mau mukulin cowok itu. Akhirnya Terry dan Beth pun keluar dari bar tersebut dan pulang bersama Kumel. Karena kejadian ini, Beth pun mulai jadi lebih cair terhadap Kumel. Mereka makan pizza dan minum anggur bareng di apartemen Emily. Pas Terry udah tidur, Kumel pun ngobrol dengan Beth. Kumel minta maaf kepada Beth karena sudah mengacaukan hidup Emily. Beth pun mulai bersikap lebih hangat ke Kumel.
Beth dan Kumel pun berbagi cerita dan ngobrol semalaman suntuk soal Emily dan soal hubungan mereka. Beth juga cerita bahwa dulu dirinya dan Terry menikah tanpa persetujuan orang tuanya. Mendengar ini, Kumel jadi mikirin soal kondisi dia dan kemauan orang tuanya. Setelahnya, Kumel hendak pulang dan ia ngeliat banyak banget miss call dari ibunya. Kumel kemudian membuka voicemail lama dari Emily. Terlihat di sini bahwa Kumel merindukan masa-masa bersama Emily. Esoknya, Kumel bersama Terry dan Beth dipanggil dokter dan mendapat kabar baik bahwa operasi Emily berjalan sukses. Dan Emily besok sudah bisa dibangunkan dari komanya. Mereka bertiga pun senang bukan main mendengar kabar ini. Malamnya, Kumel pulang ke rumah dan dimarahin ibunya karena kemarin malam menghilang tanpa kabar. Kumel berbohong dan bilang kalau dia kemarin malam belajar untuk tes jadi pengacara. Kemudian rupanya, ibunya lagi-lagi diam-diam mengundang calon jodoh lagi untuk Kumel, lengkap ditemani orang tuanya, dan mereka pun makan malam bersama. Malamnya, Kumel nganterin cewek bernama Khadijah ini ke rumahnya. Kumel pun jujur dan bilang kalau dia nggak bisa ngelanjutin proses perjodohan ini karena dia udah jatuh cinta dengan wanita lain. Sambil nunggu Emily siuman, Beth googling dan nemu website yang bilang bahwa rumah sakit tempat Emily dirawat masuk urutan 17 di daftar ranking rumah sakit di Chicago. Namun Terry dipanggil oleh dokter. Terry kemudian jelasin ke Beth dan Kumel bahwa Emily rupanya sakitnya tambah parah sehingga belum bisa dibangunkan. Infeksi Emily yang tadinya ada di paru-paru kini menyebar hingga ke ginjalnya. Mendengar kabar ini, Beth langsung berniat untuk menghubungi rumah sakit lain dan memindahkan Emily ke rumah sakit tersebut. Tapi Terry tidak setuju, sehingga Beth dan Terry bertengkar di sana. Sementara itu, Kumel pergi ke kamar Emily membawa boneka jerapah raksasa. Di situ Kumel dikasih tahu sama suster kalau Emily nggak boleh dipindahin karena akan sangat bahaya dan bisa berakibat fatal terhadap nyawa Emily. Setelah itu, Kumel kembali ke ruang tunggu pasien dan ketemu Terry sedang sendirian di sana karena habis berantem dengan Beth. Kumel pun nawarin Terry untuk nginep di apartemennya. Malamnya, di kamar Kumel, Terry pun curhat. Terry bilang kalau Beth masih marah sama dia gara-gara dulu Terry pernah selingkuh sekali. Tapi Terry bilang bahwa dia nyesel banget. Dan dari situ, dia tahu kalau Beth adalah cinta sejatinya. Besok paginya, rupanya Terry sudah pergi duluan ke rumah sakit. Waktu Kumel siap-siap mau nyusul, tiba-tiba orang tua Kumel datang dan marah-marah. Ibunya kecewa Kumel gak mau dijodohin. Akhirnya, di situ Kumel jujur ke orang tuanya bahwa dia gak mau dijodohin, bahwa dia gak pernah sholat, dan dia udah jatuh cinta sama seorang gadis kulit putih, yakni Emily, yang sedang sakit parah di rumah sakit. Mendengar ini, orang tuanya langsung kecewa berat. Ibunya bilang bahwa Kumel bukan anaknya, lalu pergi. Kumel lalu tiba di rumah sakit dan rupanya Terry dan Beth sedang mengurus surat perpindahan Emily. Kumel langsung ngamuk dan tidak setuju dengan keputusan mereka berdua. Tapi Terry dan Beth bilang bahwa ini di luar hak Kumel. Ini adalah tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kumel pun melampiaskan amarahnya dengan ngamuk-ngamuk di McD. Sialnya, malam itu ternyata Kumel dapat giliran untuk tampil stand up. Sebelum naik ke atas panggung, Kumel mendapat telepon dari Terry yang mengabarkan bahwa Emily tidak jadi dipindah karena infeksinya sudah menyebar hingga ke jantungnya. Kumel pun tampil, tapi bukan yang lawak, ia malah cerita soal Emily sampai nangis di atas panggung. Malamnya, Kumel pergi ke kamar Emily di rumah sakit. Ia minta maaf pada Emily dan memohon agar Emily sembuh dan diam di sana dengan tatapan yang penuh cinta dan harapan pada pujaan hatinya. Paginya, Kumel yang tidur di mobilnya di parkiran rumah sakit dihubungi oleh Terry yang menyuruhnya untuk bergegas ke kamar Emily. Kumel pun berjalan menuju kamar Emily dengan perasaan kalut karena tidak tahu kabar apa yang akan ia dapatkan. Ketika ia tiba di luar pintu kamar, rupanya Emily sudah siuman. Kumel pun masuk, namun Emily malah heran dan bertanya mengapa ada Kumel di situ. Dokter kemudian gak ngobrol sama Terry dan Beth di luar. Dokter menjelaskan bahwa Emily mengidap, susah banget nyebutnya, yakni kondisi di mana sel dalam tubuh Emily menganggap jaringan organ yang sehat sebagai jaringan organ yang rusak. Dokter bilang bahwa diagnosis ini bisa ditemukan karena bantuan penjelasan dari Kumel yang memberitahu soal kondisi Emily yang suka bengkak di kakinya dan lama sembuhnya. Kini para dokter sudah tahu masalahnya, dan Emily hanya perlu terapi fisik dan bisa sembuh dalam waktu cepat. Sementara itu, di dalam kamar, Kumel terlihat gembira karena Emily sudah membaik. Tapi Emily malah bilang kalau dia benci Kumel dan minta Kumel untuk pergi dan manggil ibunya. Kumel pun keluar dan bilang ke Beth kalau dia dicari Emily. Dengan wajah sedih, Kumel pun izin pergi ke Terry karena dia merasa sudah tidak diperlukan lagi di sana. Terry pun berterima kasih pada Kumel, lalu masuk ke dalam. Kemudian Beth keluar dan juga berterima kasih kepada Kumel. Kumel bilang dia bersyukur bahwa kejadian ini bisa mendekatkan dia dengan Terry dan Beth. Dan dia bilang, mungkin habis ini mereka nggak akan ketemu lagi.
Beth tersenyum dan bilang bahwa dia berharap mereka akan bertemu lagi dan minta Kumail bersabar. Lalu Beth kembali masuk ke kamarnya Emily. Malamnya, Kumail tampak lesu dan terduduk di belakang panggung sendirian. Kemudian kedua temannya datang dan menawarkan Kumail untuk pindah ke New York untuk stand up di sana. Temannya bilang kalau Kumail mau, mereka akan berangkat minggu depan. Beberapa hari kemudian, Kumail nampak datang ke apartemen Emily. Di sana, sedang diadakan pesta syukuran kesembuhan Emily. Pas melihat Kumail, Emily nanya ke ibunya kenapa Kumail diundang. Dengan lembut, Beth cerita ke putrinya tentang apa yang dilakukan Kumail selama Emily koma. Kumail pun menyapa Emily dan minta bicara berdua. Mereka berdua pun pergi ke kamar. Kumail langsung membuka bingkisannya untuk Emily. Salah satunya ialah abu dari foto-foto cewek yang dia simpan. Kumail lalu bersimpuh dan memohon kepada Emily untuk menerimanya kembali. Tapi Emily bilang bahwa perasaannya beda. Semua hal baik yang dilakukan Kumail terjadi kala dirinya sedang koma, sehingga Emily tidak merasakan adanya perubahan perasaan pada dirinya. Dengan sangat berat hati, Emily bilang bahwa dia tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan Kumail. Dengan wajah sedih, Kumail pun membungkus kembali bingkisannya dan pergi pulang. Beberapa hari kemudian, Kumail pun datang ke rumah bapak ibunya. Bapak, ibu, dan kakaknya tidak ada yang mau bicara dengan Kumail. Kumail pun bilang kalau dia akan pamit pindah ke New York dan dia minta maaf atas segalanya. Dan dia tetap tidak terima jika dirinya dikucilkan dari keluarga. Sementara itu di kamarnya, Emily menemukan video stand up Kumail di internet dan menontonnya. Emily terharu akan kata-kata Kumail di video tersebut. Beberapa hari kemudian, Kumail terlihat sedang menampilkan teater monolognya. Namun kali ini dengan kepercayaan diri dan tingkat kelucuan yang lebih baik dari sebelumnya. Usai pentas, tiba-tiba Kumail kaget karena Emily datang tiba-tiba. Akhirnya Kumail dan Emily pun mengobrol dan bercerita banyak. Hingga akhirnya, Kumail bilang kalau dia akan pindah ke New York. Emily pun minta maaf atas perkataan terakhirnya kala mereka bertemu. Dan Emily berterima kasih atas jasa Kumail waktu dirinya koma. Lalu, Emily pamit pergi. Esoknya, terlihat Kumail sedang siap-siap untuk pergi ke New York. Tapi kemudian, ayah dan ibunya Kumail datang naik mobil. Ayahnya turun dan memberikan Kumail makanan kesukaannya yang dibuat khusus oleh ibunya. Ayahnya bilang, ibunya masih marah sehingga tidak mau turun dari mobil dan masih enggan bicara dengan Kumail. Ayahnya pun mengucap kata perpisahan dan minta Kumail untuk tetap berkabar. Dan akhirnya, Kumail dan teman-temannya pun pergi. Kemudian, scene berpindah ke sebuah panggung stand up di New York. Terlihat Kumail sedang tampil. Tiba-tiba, ada suara cewek nyorakin dia, yang rupanya itu adalah Emily. Kumail bertanya tujuan Emily apa di sini. Emily bilang kalau dia ke New York untuk menemui seorang pria. Dan dia sudah menemui pria itu. Mereka saling bertukar pandang dan senyum dengan tulus. Dan penuh kebahagiaan bahwa mereka menemukan satu sama lain. Dan filmnya pun tamat.